turun di tengah, membalai sampai ke belakang. Saat itu saya melihat QQ itu mati. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya bersama QQ dan balak-balak. Boleh dibilang bapak dan anak ya teman-teman. Nah teman-teman coba lihat mana yang QQ, mana yang balak-balak. Ayo tebak ya. Cap cip cup ketebang kuncup, kuda lari di atas genteng. Nah ini ya teman-teman, QQ ini sebelah sini. Yang membedakan QQ sama balak-balak apa sih? Yang membedakan balak-balak badannya agak lebih besar, QQ badannya agak lebih kecil ya teman-teman ya. Di samping itu QQ mempunyai larnya 9 kiri kanan 99, dan balak-balak larnya 10-10. Terus kesamaannya lagi, matanya sama mata Jawa atau mata asam ya teman-teman ya. Ya, berikut ini saya ada beberapa pertanyaan dari para subscriber ya toh. Ayo kita simak pertanyaan yang pertama. Kabar QQ baik ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sebelah sini, QQ masih sehat dan walafiat ya teman-teman ya. Dan QQ masih berada di kandang saya di tim elit. QQ tidak kemana-mana, masih di tim elit teman-teman. QQ ya, QQ tanpa saya kasih tahu mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin sudah pada tahu gitu loh. Saya paling nggak mau, maksudnya untuk memamerkan nilai saya beli QQ ya teman-teman, mohon maaf. Mungkin teman-teman juga udah tahu harganya QQ berapa dari saya beli dari tim Sukses Squad ke tim elit gitu loh teman-teman. Tanggalnya saya masih kurang paham ya, lupa mungkin. Tapi bulannya saya ingat, bulan 4 2018 kurang lebih ya. Yang jelas saya beli QQ itu nyicil ya teman-teman ya. 2 minggu baru saya lunasin seperti itu ke Mas Budi. Saya menyukai QQ dari warnanya coklat atau bisa dibilang gambir. Karena warna gambir, warna kesenangan saya dari saya masih kecil. Apalagi QQ matanya mata asam ya, bisa dibilang mata Jawa gitu. Favorit saya sekali. QQ itu mempunyai karakter stabil dan dia mempunyai loss yang saya sangat senang. Loss 1-2-nya kenceng, 3-nya isi.
dan rapi betina. Itu yang saya sangat senang dari QQ, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia turun langsung ke betinanya. Kinerja QQ di saya kenapa bisa menurun? Pertama, QQ lama untuk adaptasi. Nah, yang kedua, QQ burungnya gampang stresan. Stresan dalam arti kalau kita pindah tempat atau kita mengikuti suatu perlombaan antar wilayah atau daerah yang kita harus membawa kuponnya itu ke tempat yang baru, QQ itu akan mengalami sebuah stres. Stres dalam arti dia tidak mau makan, dia tidak mau kawin. Saat itu kebetulan saya di Pekalongan di tim 4 sekawan, dimana pemiliknya namanya Pak Haji Basit melihat sendiri kalau QQ itu stres gitu loh. Maksudnya tidak mau keluar tempat lah atau dari kandangnya, makan juga tidak mau, terus kawin juga tidak mau. Tapi karena saya ingin menjalin silaturahmi, makanya QQ saya paksakan lomba. Jadi akhirnya kurang maksimal gitu, karena saya hobi sih lomba dan selalu ikut partisipasi diundang teman gitu loh. Terima kasih juga saya kepada Mbak Kapil yang selalu kasih saya motivasi gitu loh, dan kasih masukan. Mbak Kapil ini kan dulu bekas manajernya tim Halilintar, seperti itu yang saya tahu. Dan dia bilang, QQ kok kalau mau kerja harus dibagusin dulu badannya, seperti itu. Bodinya harus dipadetin gitu loh, mesti digemukin karena QQ ini burungnya kecil, seperti itu. Dan Mbak Kapil kasih tahu kalau QQ kalau kerja dia tuh sprintnya bagus, lari gitu. Nah, itu menandakan bahwa QQ ini kerja. Dan kalau QQ nggak kerja, itu terbangnya selalu tinggi sekali gitu. Itu menandakan QQ ini belum kerja. Awalnya QQ saya mainin di lapak PMKT Tangsel, dimana saat itu event BOB, bisa dibilang best of the best, mencari merpati terbaik. Saat itu tiket 500. Nah, sebelum acara itu dimulai, QQ di love atau dilatih. Ternyata sebelum mengikuti lomba, QQ cedera ya kawan-kawan ya. Cedera, dia over CC, turun di tengah, membalai sampai ke belakang. Saat itu saya melihat QQ itu mati gitu loh, karena kakinya sudah diangkat. Saat itu saya merasa sedih sekali, sedih, terus nggak bisa berpikir mau ngapain lagi, saya nggak tahu. Dan ternyata begitu diangkat, QQ masih hidup ternyata. Nah, saat itu juga saya buru-buru bawa QQ itu pulang. Nah, banyak yang tanya over CC-nya seapa itu. Kalau teman-teman tahu gelas itu dibanting, mungkin lebih kencang dari itu gitu loh. Teman-teman lapak Tangsel juga PMKT mungkin sebagian menyaksikan seperti itu. Jadi QQ mengalami patah sayapnya, darahnya keluar dari keteknya, keluar darah, tulangnya juga keluar. Saya pikir, aduh, sudah sedih sekali lah kalau diceritain teman-teman, sedih sekali. Dimana burung kesayangan saya sudah tidak bisa ikut lomba kembali gitu. Dan saya pada saat itu berpikir untuk menjual semua merpati-merpati saya, player-player saya, babuan lolo saya, sama kandang-kandangnya saya jual semua. Saya pikir saya mau udahan di merpati ini gitu loh, karena QQ udah
nggak bisa lomba lagi, nggak bisa partisipasi lagi gitu. Jadi saya pikir ya sudah, saya sudahin semualah permainan ini gitu loh. Akhirnya deal sama kawan saya atau bisa dibilang teman baik saya, kita sudah sepakat deal harga dan teman saya juga saat itu sudah DP. Nah, pada saat itu saya ada event lomba ya, ini singkat cerita ya teman-teman. Lomba di lapak BIP Serang. Waktu itu pralomba. Nah, karena burung ini sudah di DP semua, udah di DP sama teman saya. Ya sedikit saya kasih tahu DP-nya itu senilai 20 juta. Itu untuk tanda jadi. Nah, ternyata ditunggu-tunggu teman saya nggak ada kabar sama sekali ke saya. Saya saat itu bingung. Ini burung saya mau ikutin lomba ya, takut nanti kenapa-napa. Akhirnya teman saya ini saya WA, saya apa nggak ada kabar. Ya berarti saya anggap batal sampai saat ini juga tidak ada kabar. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti lomba di BIP Serang. Saat itu mobil New Ayla ya teman-teman hadiahnya. Nah, saya ikutkan balak-balak gitu loh. Balak-balak ini anak QQ saya ikutkan lomba di lapak Serang. Dan di mana hasilnya balak-balak menjuarai event mobil baru New Ayla saat itu. Saya merasa bangga, senang gitu loh. Yang tadinya saya udah putus asa main burung, saya kembali semangat kembali lah istilahnya. Jadi menggebu-gebu gitu loh. Mungkin ini sudah jalannya saya gitu loh. Jadi saya nggak boleh berhenti main burung gitu loh. Jadi punya rencana yang beda ternyata. Sampai saat ini saya semangat gitu loh. Tidak menyerah gitu. Ini jalannya saya. Dan untuk sampai sekarang ini saya tidak akan menjual burung-burung saya kembali. Walaupun nanti ada tawaran yang menggiurkan, saya tidak akan hiraukan. Saya tetap harus berkarya buat teman-teman semua. Seperti itu. Balak-balak di tangan saya waktu itu juara 1 di lapak padel. Itu event jagungan. Terus balak-balak juga menjuarai di event mobil di lapak Bah Bekasi di tangan saya yang geber sendiri. Waktu pada saat itu dibagi 5 karena cuaca udah gelap, jadi dibagi 5 apa dibagi 4 saya lupa gitu. Nah, terakhir balak-balak prestasi di lapak BIP Serang menjuarai podium 1 event New Ayla, mobil New Ayla di 2019 bulan 9 terakhir penutupan tahun. Seperti itu. Nah, nanti juga ada kisahnya kembali balak-balak di sebelum saya udah prestasi juga, nanti kita kupas tuntas tentang balak-balak ya teman-teman. Ya, ada namanya Domino 99. Itu di tim Cupunian. Itu anak QQ mata asem ya, sama seperti balak-balak dan QQ-nya sendiri. Itu di tim Cupunian di Pekalongan sudah juara dipegang sama Mas Batman seperti itu. Pesan saya buat teman-teman para penghobi merpati, teruslah berkarya, jagalah hobi kita ini dengan baik, berkompetisilah dengan baik, guyup rukun, seduluran mergodoro, sing penting yakin. Terima kasih.